Baik, Bapak dan Ibu, kita beruntung punya Pak Andrinov dan nanti beliau nih sebagai mantan Menteri PPN Bappenas, Kepala Bappenas dan juga komisaris utama dan komisaris di dua bank nasional yang terbesar. Kita akan minta masukan dari beliau, kemudian kita pindah ke Bu Nevi nanti bagaimana pula baik sebagai beliau masih ketua PKK di Sumbar dan juga ketua pergerakan UMKM, tapi juga sekarang duduk di DPR. Dan nanti kita minta juga bungkusan dari Pak Lutfi yang sudah punya pengalaman luar dan dalam negeri ya, yang luar biasa. Kami persilakan Pak Andrinov dulu dan bersiap-siap Bu Nevi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Fazli. Saya ambil posisi mencoba merekonstruksi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu tadi ya, Prof. Fazli. Ya. Karena menurut saya itu paling penting. Persoalannya kalau begini, saya lihat adalah memperbaharui strategi bersama. Ya, tadi masukan-masukan penting antara lain datang tadi dari Pak Supri B, bagus sekali itu. Nah, itu jelas penting untuk ya menyempurnakan ke keinginan-keinginan atau ide-ide yang disampaikan oleh pelaku kita tadi sebelumnya. Nah, saya menata saja. Pertama, kita harus menggunakan pendekatan market driven, ya, memperhatikan perilaku pasar, keinginan pasar, struktur pasar dan sebagainya. Nah, dari situlah itulah referensi untuk berproduksi. Jadi jangan dibalik. Ya, kita punya produksi lalu minta ini gimana cara masarkannya, ini minta tolong, ini bukan begitu. Itu pertama. Jadi bagaimana kondisi pasar, bagaimana perilaku pasar, bagaimana hal yang khusus sebagai hambatan maupun sebagai peluang di pasar, itu antara lain yang harus kita jadikan perhatian. Ya. Nah, kita tahu kondisi khusus saat ini yaitu pandemi COVID membuat daya beli menurun drastis, ya. Jadi permintaan yang melemah secara drastis otomatis akan membuat lesu penjualan para produsen dan juga distributor. Nah, tetapi dalam kondisi apapun kan pasti ada peluang. Nah, dengan permintaan yang melesu ini, kita harus lihat di kelas sosial mana yang masih ada permintaan, yang permintaannya masih relatif stabil, ya. Nah, saya tunjukkan misalnya ini berdasarkan cara mapping ini. Kelas menengah pasti masih punya daya beli, ya. Mereka punya tabungan, mereka masih ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder bahkan tertiernya, ya. Itu satu. Ini jadi bagi para produsen kita, apa yang masih menjadi kebutuhan dari kelas menengah kita itu apa? Ya. Nah, misalnya nih saya ilustrasikan. Sekarang kelas menengah kita semua kan aktivitas lebih banyak di rumah. Yang ibu-ibu ya makin kreatif, bikin kue, bikin keterampilan segala macam. Mereka butuh bahan, mereka butuh alat, mereka butuh apa lagi gitu. Nah, apa yang menjadi permintaan dari kelas menengah? Lalu kita identifikasi, ya. Kemudian alat kerja kan sekarang sebagian berubah, ya. Makin banyak orang menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang diperlukan bukan hanya perangkat itu, tapi perangkat-perangkat pendukungnya apa? Mungkin mejanya yang khusus, mungkin tatakan yang khusus, gitu, ya. Jadi permintaan yang sedang muncul dan sedang tersedia itu apa? Itu yang berarti. Nah, begitu juga misal ibu-ibu atau industri kecil konveksi dan kerajinan bordir misalnya. Apa yang tetap menjadi kebutuhan? Ya, bisa jadi untuk masyarakat umum permintaan akan
peralatan perangkat solar itu menurun. Tapi yang kelas menengah itu belum tentu, ya. Apalagi zaman selfie ini, ya, kadang-kadang ada ini serba online, ya, aksesori luar harus diganti, kan begitu. Nah, berdasarkan segmen konsumen, ya. Kemudian berdasarkan segmen konsumen itu juga jelas yang namanya kebutuhan pokok atau kelompok masyarakat yang harus tetap makan, minum, dan segala macam kebutuhan itu tetap. Itu misalnya. Lalu berdasarkan sektor, ya, informasi ini ada, ya. Ya tentu harusnya ini kita tinggal lihat saja, ya. Sektor yang hidup tadi betul sudah disebut, ya, tentu disebut karena berdasarkan kenyataan empiris, ya, fakta di lapangan. Tapi data statistik memang menunjukkan, ya, sektor yang satu-satunya 2 atau 3 sektor yang hidup. Yang pertama adalah pertanian dan hal yang terkait, ya. Di situ ada peternakan juga, perikanan juga, pertanian, ya. Yang kedua kan telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu jangan hanya lihat produk intinya, tapi lihatlah produk ikutan yang menyertainya, yang ikut tumbuh, ya. Lalu apalagi yang tapi hanya 2 atau 3 itu yang yang tetap positif tumbuhnya. Itu perlu diperhatikan. Lalu wilayah pemasaran di era ini untuk yang ekspor memang akan sedang terganggu, ya. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan berdasarkan kelas-kelas tertentu itu tadi dan di sektor tertentu, ya, ya di dalam negeri permintaannya itu ya relatif merata, ya. Jadi di luar, termasuk maksudnya di luar Sumbar bagi produsen kita di luar Sumbar. Nah, masalah, nah ini pemasaran. Ini saya mau ikut menggarisbawahi ini Bapak Ibu semua, terutama para pelaku-pelaku. Tadi Pak Sukri B, saya kebetulan alhamdulillah bisa menyimak hampir semua, cuman miss kira-kira 10 menit tadi saya baru nyampe di rumah. Itu betul sekali. Saya tegaskan apa yang diingatkan oleh Pak Sukri B, bahwa konsep pemasaran kita harus berubah dari yang konvensional tradisional ke yang 4.0 dan 5.0 society itu, ya. Jadi yang diperlukan bukan tempat pusat promosi fisik lagi, ya. Itu tempat-tempat itu sekarang udah sepi itu, kita boros-borosin ruangan saja. Nah, yang diperlukan apa? Ya, saya ingin melengkapi apa yang dilontarkan oleh Pak Sukri B. Yang diperlukan adalah pusat data pemasaran digital, data center UMKM, ya, yang di situ isinya ya data potensi produsen, data potensi pasar, data tren dan segala macam, ya. Nah, ini kita harus punya, ya, Pak Wagub, Pak Kepala Dinas, ya, yang di Sumbar, ya, yang harus dibikin itu adalah pusat data digital, ya. Kemudian bersama dengan itu ya pusat promosi digital, ya. Sekarang ini memang kenyataannya lebih efektif pemasaran secara digital, ya. Semua orang melek digital, bahkan yang usia senior di atas 60 aja sekarang menjadi melek digital lewat di training oleh anak cucunya, ya. Jadi apalagi waktu luang banyak di rumah. Nah, ini yang harus kita isi, ya, strategi pemasaran, ya, yang berbasis pada digital itu. Maka yang data-data dari UMKM provinsi tadi, ya, itu data itu disusun ulang dan dikembangkan, ya. Jelas profilnya, elaborasi datanya, sehingga ketika nanti ada yang melihat, oh ini peluang pasarnya seperti ini, maka tipe produknya harus dimodifikasi seperti apa, kemasannya harus seperti apa, gitu, ya. Nah, tapi kita sudah tahu yang ini ada di nagari mana, produsennya ada berapa, gitu. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, kadang-kadang ya kita mohon maaf, ya ada data, lalu giliran memang ada permintaan dicari, wah
dicari di satu nagari nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan. Itu real masalah itu. Nah, nanti kalau ada pameran apa ya, entah gimana caranya, sampelnya bagus-bagus. Saya juga bingung gitu, kalau lagi pameran kayaknya pengen kita beli semua kalau punya uang itu. Tapi giliran di real market kadang-kadang susah, ya. Jadi pusat data digital itulah yang harus segera kita bangun bersama-sama. Nah, teman-teman yang milenial itu tadi harus kita arahkan, jangan hanya ke marketing e-commerce-nya yang seperti yang dilakukan, ikut mempromosikan, bukan itu. Tapi mulai atau sertai dengan pusat data digital itu tadi. Ya. Nah, itu yang saya saya ingin garis bawahi untuk kemudian sektor saya sudah bilang, kemudian potensi berdasarkan sumber bahan baku ya di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat sudah jelas surplus pertanian dan itu tidak hanya tanaman pokok ya, banyak jenis-jenis tanaman lain ya yang juga dihasilkan di Sumatera Barat. Nah, permintaannya juga tetap karena kita ini sudah dianugerahi oleh Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan antar kelompok masyarakat, antar wilayah untuk kita berdagang. Ya, daerah tetangga kita dia nggak punya, tetapi dia mungkin punya uang atau mau nggak mau dia harus beli juga. Nah, itulah berkah buat Sumatera Barat ya. Nah, sekarang bagaimana membuat produk itu misalnya menjadi produk yang agak tahan lama ya, produk yang lebih bernilai tambah ya. Nah, kadang-kadang ada produk yang bahkan tinggal dijual pun. Ini saya ambil contoh ilustrasi kopi yang saya sering ikut mempromosikan lewat medsos ya. Itu sudah kita kemahiran roasting sampai ke kemasan itu sudah bersaing lah dengan tempat lain di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Bali ya. Walaupun masih tetap menurut saya masih perlu dibikin lebih trendy, lebih canggih lagi, itu masih perlu ya. Saya ini pengamat kemasan kopi dan rasa kopi nih. Jadi dan membantu secara gratis mempromosikan itu produk-produk kopi itu. Kalau saya lihat, kalau dilihat postingan saya di Instagram, di Facebook, ini habis ini Pusako, ini kemarin sekarang ini ada lagi Pandeka namanya yang dari Pasaman gitu. Nah, itu saya sebetulnya itu sengaja saya lakukan ya. Bukan saya mau selfie-selfie, bukan, tapi saya dalam rangka mempromosikan produk dari Sumatera Barat ya. Ya misalnya kopi. Nah, apalagi keripik balado, siapa yang memang berani janjikan rasanya enak, layanannya bagus ya kita promosikan. Tetapi lebih bagus lagi, lebih terlembaga di lewat pusat promosi digital itu tadi ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, izin Pak Prof. Fazly Jalal, satu hal yang memang berulang-ulang saya nyinyir, saya cerewet ya. Persoalan penting kita untuk di Sumatera Barat adalah kewirausahaan. Ya, lagi-lagi kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu artinya apa? Itu adalah kreativitas, inovasi, inisiatif, pelayanan yang berorientasi kepada penjualan atau pemasaran yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Ya, nah tadi Pak Joy ya Bapak yang nyinggung-nyinggung suara Christine Hakim. Kita nggak bisa dengan sentimen apa kita nggak suka atau nggak senang atau merasa terganggu oleh Christine Hakim, nggak bisa begitu. Apa yang dilakukan oleh Christine Hakim, Shirley dan lain-lain itu yang harus kita rebut kembali. Apa yang dilakukan oleh Toko Ayu ya di Padang itu yang harus kita lakukan kembali. Nah, saya lihat ada upaya-upaya itu, tapi mungkin belum optimal ya. Nah, tapi ini bagian dari soal kewirausahaan. Ya. Bagaimana mental melayani, bagaimana orientasi pada kreatif, inovatif, ya. Juga kualitas sudah tentu, ya, rasa, kalau itu makanan, minuman, kalau itu produk, fungsi dan bentuk, style, trendy, ya. Nah, karena itulah saya ya kita kan 2 tahun kemarin ini
Pak JK bantu itu untuk hadiahnya ya, Millennial Entrepreneur Award ya, dengan sudah melebar ke sekian perguruan tinggi bahkan masuk ke Sumatera Barat. Kenapa itu perlu diteruskan diperkuat? Karena persoalan kita masih punya banyak potensi bahan baku, ya, sumber daya. Tapi yang kurang apa? Mentalitas untuk berinisiatif, membuat kreativitas, inisiatif, inovasi, dan kemudian nanti nyambung ke soal pemasaran itu tadi. Nah ini sekali lagi Prof. Fazli dan Bapak Ibu semua, ya, soal kewirausahaan itu perlu menjadi bahan intervensi kita. Kita harus transformasi, istilah keren orang-orang bisnis nih, transformasi dari wirausahawan sebagai pedagang zaman dulu yang tawar menawar, ya, menjadi bisnis yang satu padu. Ya. Nah itu yang membutuhkan jiwa kewirausahaan. Terima kasih. Sementara saya berhenti di sini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Andrinov. Nanti kita ya kejar lagi nanti Pak Andrinov dengan beberapa hal ya.